Selamat datang dan selamat juga bersama-sama di dalam Tuhan. Dan saya hari ini merasakan beban yang sangat berat Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saya karena materi yang akan dibawakan adalah soal financial breakthrough, saudara ya. Memang financial breakthrough itu sangat nggak mudah, saudara. Ya bahkan ada orang yang seumur hidup tidak mengalami financial breakthrough. Dan karena itu hari ini judulnya saya kasih dengan judul apa? Coba ya, terobosan yang tertunda. Ya, jadi ada orang yang terobosannya tertunda seumur hidup. Saya harap kita di sini tidak tertunda seumur hidup. Ya, kalaupun sudah tertunda sekian lama, jangan ditunda lagi. Amin, saudara. Ya, oke. Lalu siapa saja yang membutuhkan terobosan? Terobosan keuangan itu dibutuhkan bagi orang yang pertama terikat hutang. Kalau saudara masih terikat hutang, ya masih setiap bulan harus gali lubang tutup lubang, ya, nah itu saudara butuh terobosan. Terus juga bagi orang yang stagnasi, terus-terusan begitu, ya tidak ada kemajuan meskipun sudah banting tulang, sudah kerja dari pagi sampai tengah malam, tetap saja susah hidupnya. Nah, bagi orang yang stagnasi, yang sudah sekian tahun tidak ada perubahan, ya itu butuh terobosan. Bahkan ada satu lagi, yaitu bagi orang yang pencapaian masih jauh daripada pengharapannya. Ya, saya ingin jadi dokter, sekarang saya cuma bisa jadi suster, padahal saya mau jadi dokter. Ya, nah masih jauh, nah itu juga butuh terobosan. Nah, mari saudara sekalian kita lihat bagaimana kita bisa mengalami terobosan. Hari ini saya mau membawanya di dalam 3 fase terobosan itu. Pertama, ya fase pertama yaitu keluar dari perbudakan tanah Mesir. Nah saudara sekalian, kita tahu betapa sengsaranya bangsa Israel yang sebelum keluar dari Mesir. Saat-saat itu mereka hidup sangat sengsara, sangat tertekan, mereka diperbudak, bahkan pekerjaannya semakin hari semakin berat, saudara. Nah, saking beratnya mereka sudah tidak tahan lagi, mereka menjerit kepada Tuhan. Nah, seperti apa hari ini ya kondisi kita yang masih dijadikan budak seperti kondisi bangsa Israel saat di Mesir. Nah, seperti apa? Kita lihat di Mazmur 1 ayat 1 ya. Nah, saya akan bacakan, yang saya bacakan, nanti saudara juga bisa baca yang kedua kali ya. Yang pertama kali saya bacakan dulu. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah sekarang kita baca sama-sama ya. Yang biru jangan dibaca saudara. Ya, tapi yang di dalam kurung itu dibaca. Yang lain dibaca. Yang biru saja yang tidak dibaca. Ya, mulai dari menderitalah. 1, 2, 3. Menderitalah orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik, yang berdiri di jalan orang berdosa, dan yang duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, menderitalah. Jadi lawan dari berbahagialah itu menderitalah, saudara. Ya, nah ini persis seperti bangsa Israel yang saat itu sangat menderita di bawah tekanan Firaun, saudara. Nah, saudara sekalian kita lihat kenapa saya kasih merah di berjalan, berdiri, dan duduk. Kalau kita pikirin ya, atau kita renungkan sedikit saja, kalau kita hidup setiap hari selama 24 jam, selain waktu tidur, kita sedang ngapain? Kalau nggak duduk, pasti berdiri, pasti jalan. Ya, waktunya sangat sedikit untuk kita lari, jarang sekali. Ya, atau adalah sedikit waktu untuk kita sujud menyembah. Tapi sebagian besar waktu, 90% waktu kita duduk, berdiri, dan jalan. Nah, kalau semua waktu 90% waktu kita itu kita pakai untuk sesuatu yang tidak dalam rancangan Tuhan. Yang bukan Tuhan kehendaki, yaitu menurut nasihat orang fasik, di jalan orang berdosa, dan berkumpul dengan pencemooh. Apa hidup kita masih ada artinya? Saudara bisa lihat, itu artinya orang yang terikat oleh gaya hidup duniawi.
Nah, ini menunjukkan sebuah gaya hidup duniawi yang mengikat kita karena selalu ada di kumpulan pencemooh, ada di jalan orang berdosa dan berjalan menurut nasihat orang fasik. Nah, karena itu karena kita terikat oleh gaya hidup duniawi, maka kita akan diperbudak oleh hawa nafsu kita sendiri yang membinasakan. Bukan iblis yang membinasakan kita, tapi hawa nafsu kita yang membinasakan kita. Kenapa? Karena pandangan orang dunia adalah apa? Adalah kalau orang bisa pakai baju baru, saya juga mau pakai baju baru. Kalau orang bisa pakai sepatu Nike, saya malu pakai sepatu Bata. Nah, itu pandangan orang dunia. Ya, kalau orang lain beli mobil, saya juga harus beli mobil. Akhirnya saya mengeluarkan uang yang sangat banyak yang di luar kemampuan saya. Atau bukan begitu misalnya. Ya, misalnya bisnis kita ya, yang seharusnya setiap bulan untungnya katakan 10 juta. Tapi karena saya mau menjalani gaya hidup yang sama dengan orang lain, yang dikejar, yang dituntut oleh lingkungan saya, ya, maka terpaksa saya melakukan sebuah bisnis yang agak tidak baik, curang dan sebagainya. Karena apa? Balik lagi, semua karena hawa nafsu, saudara. Ya. Padahal saya sudah punya rumah, tapi gengsi rumah saya udah lama, tua, jelek lagi. Ya, saya mau bangun punya rumah yang lebih bagus. Akhirnya saya kredit sini sana. Nah, saya terjebak. Kenapa? Karena saya tidak menjalani hidup seperti apa yang Tuhan mau. Tapi saya berkumpul dengan dunia. Dan saya menyerap segala sesuatu gaya hidup dunia. Nah, karena begitu, maka saya akan terikat oleh gaya hidup itu. Dan ketika saya terikat oleh gaya hidup itu, maka sebenarnya saya sudah diperbudak oleh dunia. Amin, saudara. Nah, kalau saudara atau saya atau kita semua berada dalam kondisi seperti begitu, mari saudara, tidak ada cara lain selain kita keluar dari gaya hidup seperti itu. Kalau kita masih mau tetap punya gaya hidup seperti begitu, nggak akan ada terobosan, saudara. Yang ada hanya gali lubang tutup lubang, lalu pinjam uang sama si A, pinjam uang sama si B. Janjinya bulan depan saya bayar, janjinya lagi 2 bulan lagi saya bayar. Tapi nggak pernah bisa ditepati janjinya. Karena memang tidak ada solusinya, dan solusinya bukan itu, saudara. Jadi kalau memang kita ada dalam keadaan begitu, jangan lagi pinjam uang. Itu akan membuat kita semakin sengsara, saudara. Ya, cepat-cepat keluar dari kondisi seperti itu. Ya, supaya kita tidak terikat lagi sehingga kita bisa menjadi orang yang merdeka. Amin. Ya. Nah, ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, itu ada rintangan yang sangat besar, saudara. Ya, Firaun gak kasih keluar. Sampai Tuhan turun tangan, saudara. Amin, saudara. Ya, nah begitu juga ketika kita mau keluar dari kondisi keterikatan itu, ya enggak semudah itu. Jadi harus punya tekad yang sangat besar. Dan bangsa Israel saat itu punya tekad yang sangat besar. Ya, sehingga mereka bisa keluar dari tanah Mesir meskipun dikejar-kejar oleh Firaun, ya, dan Tuhan lakukan mujizat. Ketika kita mau, maka mujizat Tuhan menyertai kita. Tapi kuncinya adalah kita mau enggak. Kalau bangsa Israel tidak mau dan tidak berani keluar dari tanah Mesir, ya, maka mujizat Tuhan tidak dinyatakan di situ. Nah, sampai laut bisa terbelah. Karena apa? Karena bangsa Israel mau, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka mengikuti pimpinan Musa untuk keluar. Nah, mari saudara sekalian, hari ini saya mau ajak kita sama-sama, kita mau keluar dari tanah Mesir. Amin, saudara. Ya, bagi kita yang masih terikat, mari keluar dari tanah Mesir. Jangan lama-lama di sana, oke? Oke, hari ini saya mau agak cepat, jadi saya nggak kasih contoh-contoh kesaksian hidup saya. Selanjutnya, slide kedua, fase kedua. Ya, fase kedua, keluar dari pencobaan padang gurun.
Nah ini saya baca lagi ya ayatnya ya. Mazmur 1 ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Oke, sekarang kita sama-sama baca termasuk yang warna merah. Ya, 1, 2, 3. Tetapi menjalani gaya hidup yang sesekali kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang sesekali merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam tidak di tepi aliran air. Yang tidak menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Nah saudara sekalian, kalau yang merah kita baca, ya kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Ya kita hidup tidak, mati tidak. Ya kenapa? Pohonnya masih ada daunnya. Daunnya enggak layu, tapi enggak pernah berbuah, saudara. Ya. Nah ini contoh seperti gaya hidup orang-orang Kristen yang sebagian besar mungkin itu termasuk kita. Yang kesukaan akan firman itu cuma sesekali, saudara. Sesekali. Saat habis dengar khotbah dari Pak John, semangat. Wah suka firman. Ya, terus pulang merenungkan firman itu siang dan malam. Ya, hari Senin lupa lagi saudara. Ya, kepanjangan khotbahnya Pak John. Katanya, lupa udah. Nah, kalau begitu maka kita akan seperti pohon yang ditanam tidak di tepi aliran air. Dan yang tidak menghasilkan buahnya pada musimnya. Nah saudara sekalian, saya merenungkan saudara ya. Suka firman itu gampang gak? Ya, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Itu gak gampang saudara. Susah banget. Ya, mau kesukaannya adalah Taurat Tuhan itu susah banget. Kenapa? Seringkali itu membuat kita lebih susah, lebih repot. Jalannya jadi lebih panjang. Ya kalau lagi macet mau buru-buru kan. Ya, kalau bisa masuk busway kan lebih gampang. Ya, tapi kan Tuhan bilang jangan. Ya, itu salah, ya kan? Nah, kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Gampang enggak? Susah, saudara. Ya, soalnya nyusahin kita. Ya kan kita lebih susah, saudara. Ya. Terus ditangkap polisi, ya kan? Mau suruh tilang aja? Ya, repot kita kan? Ya udahlah, goban damai selesai, ya kan? Lebih gampang. Jadi ini hanya contoh yang simpel sekali saudara. Ya, jadi kesukaannya adalah Taurat Tuhan itu susah saudara. Tapi mari kita lakukan saudara. Meskipun susah kita lakukan karena Tuhan suka saudara. Amin. Hidup kita adalah untuk menyenangkan Tuhan saudara. Ya bukan menyenangkan diri kita sendiri. Kalau untuk menyenangkan diri kita sendiri ya kita bikin hukum sendiri. Jangan pakai hukum Tuhan. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Jadi lakukan itu tanpa kompromi saudara. Tanpa kompromi. Ya. Nah ini banyak kesaksian saya. Tapi saya nggak berani bawa di sini. Karena waktunya nggak cukup. Ya. Nah tapi saudara, saya yakin saudara mengerti hal ini. Ya. Kesukaannya adalah firman Tuhan, adalah Taurat Tuhan. Itu butuh tekad untuk melakukannya. Butuh tekad untuk melakukan. Tapi ketika kita sudah lakukan itu, maka janji Tuhan tidak pernah bohong. Ya, bahwa kita persis seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Nah, nggak pernah kekeringan, saudara. Ya, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam itu seperti apa sih? Merenungkan Taurat itu siang dan malam, apakah kita hafalin firman Tuhan? Bukan. Artinya di dalam setiap tindakan kita, ya kita mau terus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Firman Tuhan itu mendarah daging sehingga tanpa kita pikir panjang lebar kita sudah lakukan itu. Dengan sendirinya kita lakukan itu. Itu sudah menjadi bagian dari tubuh kita, bagian daripada jiwa kita. Nah, kalau udah sampai begitu, luar biasa Pak kita. Hidup kita luar biasa. Saya bisnis, ya dulu saya pikirnya gimana caranya supaya saya bisa untung lebih banyak. Ya, saya ingat guru saya cerita yang tidak terlalu baik waktu itu dia cerita. Waktu saya masih kuliah, dia bilang kamu tahu nggak
Rok mini itu kenapa menarik? Karena pendeknya maksimal tapi nggak kelihatan apa-apa. Nah, oke, karena itu saya berpikir, kalau gitu saya juga mau begitu dong. Bisa saya untung sebesar-besarnya asal orang bisa terima. Ya kan? Ah, kalau bisa jual pego, kenapa mesti jual cepek? Ya kan? Toh ada yang beli. Ya, tapi sekarang enggak, saudara. Saya ambil prinsip firman Tuhan. Ya, ketika hidup saya menguntungkan orang lain, ya, maka ada berkat Tuhan yang tidak pernah saya pikirkan akan datang kepada saya. Karena itu kalau bisa jual 100, kenapa harus jual 110? Prinsipnya saya rubah. Kalau dulu, kalau bisa jual 150, kenapa harus jual 100? Kalau sekarang, kalau bisa jual 100, kenapa harus jual 110? Saya jual 100. Supaya apa? Supaya customer saya bisa untung lebih banyak. Ketika mereka untung lebih banyak, mereka akan ambil lebih banyak dengan saya. Dan omset saya naik terus. Dan profit margin saya juga naik, profit saya secara keseluruhan setiap tahun meningkat, saudara. Dan meningkatnya enggak sedikit, saudara. Nah, itulah bonus dari Tuhan kepada saya. Nah, karena itu saya percaya setiap pribadi kita yang ada di sini ataupun yang ada di online, kalau kita menjalani gaya hidup yang sesekali suka firman dan sesekali merenungkan firman itu siang dan malam, ya, enggak ada gunanya, saudara. Ya, itu hanya akan membuat kita enggak mati gitu aja. Ya, pohonnya masih hidup, daunnya masih ada, tapi enggak pernah berbuah, saudara. Jadi jangan tanggung-tanggung. Kalau mau ikut Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Ya, mari kita menjadi murid Kristus yang militan. Amin, saudara. Ya, nah kalau kita berani jadi murid Kristus yang militan, maka kita akan mengalami terobosan di dalam fase ini. Ya, nah saya percaya juga fase ini paling banyak orang yang terjebak di fase ini. Ya, karena ini perhatikan fase ini. Oke, kalau kita sudah lulus dari fase ini, kita mau maju ke fase berikutnya. Mudah-mudahan hari ini bisa cepat selesai ya. Nah, ini fase masuk tanah Kanaan. Nah, fase masuk tanah Kanaan ini menarik, saudara. Kalau saudara tidak perhatikan dengan teliti, ya saudara nggak akan kelihatan. Ini terobosannya di mana gitu. Oke, saya akan bacakan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, Mazmur 1 ayat 3 ya terusannya ya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, oke, sekarang kita baca sama-sama, termasuk yang birunya ya. 1, 2, 3. Hal kecil yang diperbuatnya berhasil. Hal sedang yang diperbuatnya berhasil. Hal besar yang diperbuatnya berhasil. Tapi kenapa begitu banyak orang hanya mau melakukan hal kecil saja? Padahal Tuhan janji loh, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ya, tapi kenapa begitu banyak orang cuma mau melakukan hal kecil saja? Kalau kita lihat yang di bawah ditulis kemalasan, tidak mau belajar dan kekhawatiran membuat kita hanya sampai pinggiran Kanaan. Siapa yang sampai pinggiran Kanaan? Hah? Siapa? Bukan, ini bangsa Israel maksudnya. Siapa yang sampai pinggiran? Hah? Siapa? Ruben, suku Ruben. Suku Ruben dan suku Gad. Mereka cuma sampai Gilead. Mereka begitu lihat Gilead, mereka udah senang. Wah, ini bagus nih. Ya, ngapain gue masuk lagi ke tanah Kanaan, rebutan sama yang lain, suku-suku yang lain. Nanti belum tentu kebagiannya yang lebih bagus lagi. Ya, mereka khawatir. Ya udah yang ini aja. Mereka cuma sampai pinggiran Kanaan. Padahal yang Tuhan janjikan adalah tanah Kanaan. Tanah perjanjian. Pasti berkatnya akan jauh lebih baik, lebih bagus di situ. Tapi karena khawatir, kita tidak pernah mau mengambil resiko. Kita tidak pernah mau ambil resiko. Dan kalau mau ambil resiko, itu juga perlu belajar, saudara. Kalau kita mau lebih maju, perlu belajar. Kalau saya mau meningkatkan kapasitas perusahaan saya supaya bisa menjadi lebih besar, saya harus belajar, saudara. Belajar manajemen modern, belajar kontrol keuangan yang lebih baik. Saya harus belajar dari anak saya, ya, yang dia juga pernah kerja di bank. Ya, nah bagaimana mengelola finansial yang lebih baik? Ya, nah mau nggak saudara kita belajar terus? Hari ini
Orang tua mau belajar susah saudara. Ya. Tapi yang susah adalah kalau anak muda juga nggak mau belajar. Ya. Heran saya. Kalau anak muda mau bersaing dengan orang tua, kalah pengalaman pasti. Kalah modal pasti. Kalau masih nggak mau belajar, kalah ilmu juga. Lalu bagaimana bisa berhasil, saudara? Ya. Nah, saya kemarin saya tanya sama seorang kaum muda kita di rumah duka. Saya tanya, pernah dengar Chat GPT nggak? Untung dia jawab pernah dan dia udah pernah pakai. Nah, saya nggak tahu di sini seberapa banyak yang kita yang tahu Chat GPT. Nah, itu adalah sebuah program yang pakai artificial intelligence untuk membantu kita melakukan banyak hal. Kita tanya apa saja dia bisa jawab. Bahkan kalau saya bilang saya mau susun sebuah khotbah seperti begini, kasih ayatnya saja, ya dia udah bisa susunin. Khotbahnya seperti apa? Itu luar biasa sekali. Dan anak-anak muda bisa cari uang di situ, bisa bikin desain konten di situ. Ya, content creator udah nggak perlu lagi, pakai itu sudah bisa. Ya. Nah, saudara tahu nggak tentang Web 3? Sekarang kita masih ada di generasi Web 2. Ya, tapi segera akan datang Web 3. Yang kalau kita belajar di dalam situ, kita juga bisa cari uang di situ. Dan anak-anak muda belajar di situ. Supaya bisa lebih maju, saudara. Ya, jangan berhenti di situ, di sini saja. Nah, kalau mau mengalami terobosan, belajar, saudara. Belajar dan belajar dan belajar. Saya bersyukur hari ini kita ada di GPKDI Blessing Community yang budayanya suka belajar, saudara. Amin, saudara. Dan kalau saudara tidak ikut di dalam budaya ini, sayang, saudara. Sia-sia saudara ada di sini. Ya. Nah, mari saudara, kalau kita mau mengalami terobosan, jangan ragu-ragu. Ya. Baru sampai pinggiran Kanaan. Jangan buru-buru stop. Masuk ke tanah Kanaan. Ya. Kalau saudara dagang bakmi yang punya 1 gerobak, tambah 1 gerobak lagi. Ya. Nah, kalau yang buka toko cuma 1, tambah 2 lagi. Ya, tentu saja saudara harus belajar dulu. Ya, harus kapasitasnya memadai. Terus lakukan dengan berani. Karena Tuhan janji, apa saja yang kita lakukan berhasil, saudara. Amin. Ya, oke, kita terus lagi. Screen berikutnya. Terobosannya sudah hampir selesai. Jangan jadikan Yesus seperti ini. Saudara tahu ini apa ini? Ini dewa harta ini, Chaisen. Ya, kalau kita bilang Kyong Hee Hwa Chae, ya, Fa Chai itu artinya menjadi kaya raya. Dan Chaisen ini dewa kaya raya, dewa kekayaan. Dewa kekayaan. Nah, ini saya ambil foto saat saya ada di Chinatown di Peak, lagi makan siang, ya, saya lihat ada ini lucu juga, saya foto. Terus istri saya bilang, ngapain foto-foto yang begitu? Orang berhala kok difoto? Saya bilang nanti lihat aja. Ada maksudnya, iya. Nah, jadi kenapa orang menyembah Chaisen? Ya, padahal dia ini orang biasa. Ya, orangnya ada nggak? Ada. Secara di sejarahnya ada. Pejabat tinggi, bagian keuangan lah, ini itulah ya kan yang sangat baik. Ya, akhirnya disembah sama orang. Dijadiin patung, dijadiin berhala, disembah sama orang. Supaya kalau menyembah dia, kita bisa dapat untung, dapat duit banyak. Ya, oke. Sekarang kalau saudara berdoa sama Yesus, Tuhan tolong Tuhan. 2 hari lagi saya mesti bayar kartu kredit. Enggak ada duit Tuhan, gimana? Jangan kirim burung gagak Tuhan. Supaya rekening saya ada duitnya. Dan saya bisa bayar kartu kredit itu. Apa bedanya saudara kalau saudara menyembah itu? Ya kan? Saudara jadikan Yesus sebagai Chaisen. Ya, oh my God. Ya. Jangan gitu dong. Ya. Nah, bukan gitu caranya. Ya. Nah, lalu kenapa kita kok tertunda terobosannya? Kok terobosannya tertunda? Jangan tunda lagi saudara ya. Oke, kita baca yang terakhir.
Yesaya 59 ayat 1 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia sembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kencangan dikit ngomongnya, dosamu. Ya, amin ya saudara. Ya, kita sadari kalau memang kita ada kekurangan. Ya, jangan menutup-nutupi dosa kita. Ya, keluarkan itu, korek itu dan buang itu semuanya. Maka terobosan pasti Tuhan berikan. Amin.